Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama Ibu Syifa Olive Fajriati. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Jadi, simak terus ya videonya sampai akhir dan jangan lupa catat poin-poin yang pentingnya ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian perdagangan antar daerah. Jadi, secara singkat, perdagangan antar daerah merupakan pertukaran barang dan jasa antar uang dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Anak-anak, contoh dari perdagangan daerah sangat banyak dan mungkin sering kalian temui. Contohnya, Pulau Jawa menjual solar ke Papua, kemudian Kalimantan menjual cengkeh ke Pulau Jawa, perdagangan sagu dari Papua ke Jawa, bahkan perdagangan cenderamata khas Bali ataupun Jogja yang terkenal. Perdagangan antar daerah akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Contohnya tadi ada cengkeh, ada bahan pangan, ataupun cenderamata. Untuk menghasilkan produk diperlukan kegiatan ekonomi berupa aktivitas produksi. Aktivitas produksi akan menghasilkan produk. Nah, produk apa yang dihasilkan ya tergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukannya perdagangan antar pulau adalah memperoleh keuntungan, baik bagi penjual maupun pembeli. Di satu sisi, pembeli memperoleh barang yang tidak bisa dia didapatkan di daerahnya, dan penjual pun memperoleh keuntungan, di mana barang dagangannya laku. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Tujuan lain dari diadakannya perdagangan antar pulau yaitu memberikan kesempatan pada pedagang untuk mengedarkan produknya hingga keluar pulau. Hal ini akan membuat penjualan atau tingkat permintaannya bertambah. Nah, selain itu, adanya faktor jarak mempengaruhi harga sebuah produk. Lalu, apa sih manfaat perdagangan antar daerah? Yang pertama, memenuhi kebutuhan para pembeli ataupun konsumen. Jadi, masyarakat dapat menikmati produk atau barang yang tidak tersedia atau tidak diproduksi oleh daerah di tempat tinggalnya. Kebutuhan suatu daerah juga dapat terpenuhi dengan adanya perdagangan ini, karena setiap sumber daya alam di suatu daerah akan berbeda-beda. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Nah, pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan ataupun pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya, sehingga meningkatkan juga produktivitasnya. Yang terakhir adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan kan, sehingga akan banyak lowongan kerja bagi masyarakat. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara atau sering juga disebut dengan perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut dengan eksportir, sedangkan barang yang dijual dikenal sebagai barang ekspor. Jadi, ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya, ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat, itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Lalu, kegiatan impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk, barang, atau membeli suatu produk, barang, dan jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Seperti yang kalian rasakan sendiri, banyak produk-produk Cina yang beredar di Indonesia, mulai dari peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, sampai mesin otomotif pun buatan dari Cina kan? Nah, hal tersebut merupakan kegiatan impor. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M. Terima kasih.